Assalamualaikum Bu. Perkenalkan Bu, saya dengan Dokter Tani yang pada kesempatan lalu kita pernah bertemu di Bu pada anamnesis, yaitu pada saat Ibu menceritakan terkait dengan keluhan-keluhan yang Ibu rasakan. Jadi di sini Bu, berdasarkan dari hasil anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium, hasilnya itu telah keluar Bu, dikatakan bahwa di sini diagnosisnya ibu menderita penyakit diabetes mellitus tipe 2, kemudian ada juga obes yang tidak terkontrol. Jadi untuk penanganannya itu Bu, terdapat penanganan farmakologi. Jadi saya memberikan ibu obat, kemudian obat itu bertujuan untuk menurunkan kadar gula darahnya ibu, tetapi tidak meningkatkan berat badannya ibu. Jadi di sini Bu, saya kasih resep. Jadi cara penulisan resepnya itu seperti ini. Di sini terdapat invokasio. Jadi terdapat itu nama dokter. Di sini terdapat Dokter Anul Utami, kemudian nomor surat perizinan klinik, kemudian terdapat alamat klinik, kemudian ada juga nomor HP. Selanjutnya di sini terdapat juga nomor antrian pasien. Kemudian di sini terdapat tempat dan tanggal pemberian obat atau pemeriksaan. Kemudian kita lanjut di bawahnya. Di sini terdapat huruf R yang berarti resep. Di sini resepnya saya berikan obat metformin. Kemudian metformin ini atau biasa dikenal dengan preskripsio. Di sini metformin saya berikan sebanyak 500 mg. Kemudian di bawahnya itu terdapat seperti huruf S yang berarti signatura. Di sini signatura adalah berisi tentang bagaimana aturan pakai obat metformin tersebut. Jadi di sini terdapat signatura 2DD TEP 1 DC. Jadi artinya itu 2DD TEP 1 DC. 2DD itu berarti dikonsumsi 2 kali sehari. Kemudian TEP 1 itu setiap 1 kali minum itu 1 tablet. Terus DC itu berarti diminum pada saat kita makan. Jadi di sini 2DD TEP 1 DC itu kita minum 2 kali sehari. Kemudian 1 kali minum itu kita minum 1 tablet, kemudian kita konsumsi pada saat makan. Kemudian di sini juga terdapat garis, kemudian paraf dokter yang memeriksa. Kemudian kita ke bawah, pas ujung kiri bawah itu terdapat identitas pasien. Di sini terdapat Pro Nyonya W, kemudian umur 50 tahun, kemudian memiliki berat badan sekitar 70 kg. Jadi itu tadi Bu, pemeriksaan atau penata laksaan secara farmakologinya. Jadi ibu harus mengkonsumsi obat metformin ya Bu. Kemudian adapun penata laksanaan, tapi kita tidak konsumsi obat Bu. Kita hanya cukup untuk mengubah pola hidup ibu. Jadi terdapat 5 pilar itu Bu. Yang pertama itu ada diet makan. Jadi ibu harus mengkonsumsi makanan itu, kan di dalam tubuh itu butuh karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi ibu bisa konsumsi karbohidrat tidak boleh lebih dari 45-50%, kemudian tidak boleh mengkonsumsi protein lebih dari 30% dan lemak 15-20%, tidak boleh lebih dari itu Bu. Selanjutnya harus juga hindari Bu makanan-makanan yang mengandung gula yang tinggi, seperti madu, makanan-makanan yang manis, kue-kue begitu Bu. Kemudian sebaiknya jangan terlalu sering mengkonsumsi makanan-makanan yang cepat saji. Baiknya konsumsi makanan-makanan yang mengandung banyak vitamin seperti sayur dan buah-buahan, seperti itu Bu. Selanjutnya itu Bu, yang kedua, ibu juga harus rajin untuk berolahraga. Jadi rutinnya itu Bu, berolahraga secara teratur. Biasanya kita lakukan 3-5 kali dalam 1 minggu. Kemudian waktunya itu sekitar 150 menit. Jadi misalnya ibu lakukan 3 kali 1 minggu, setiap 1 kalinya itu ibu
latihan sebanyak 50 menit, ataukah ibu latihan itu 5 kali 1 minggu, jadi setiap 1 kali latihan itu ibu lakukan 30 menit. Jangan lakukan olahraga 1 kali langsung 150 menit, jangan ibu. Selanjutnya itu bu, yang ketiga ada untuk pengobatan gula darah ibu, kita bisa konsumsi obat-obatan yang bisa mengontrol kadar gula darahnya ibu, atau bisa juga konsumsi atau bisa juga suntik insulin bu. Terus selanjutnya itu yang keempat itu ada monitoring. Jadi monitoring ini bu, kita harus kontrol terus makan tak, makan obat. Misalnya kita makan itu dalam 1 hari 5 kali, terdiri dari makan pagi, makan siang, kemudian makan sore, kemudian ada ada selingannya bu, selingan malam misalnya, atau selingan siang dan malam, begitu di bu. Nah selanjutnya itu bu, ada yang dikatakan edukasi. Jadi edukasi itu bu, seperti yang kita lakukan sekarang ini, misalnya mulai dari ibu datang, kemudian saya anamnesis, kemudian saya sarankan untuk pemeriksaan laboratorium, kemudian saya sarankan untuk apa saja yang harus ibu lakukan dan harus ibu hindari agar penyakit ibu ini, diabetes mellitus tipe 2-nya ibu ini bisa terkontrol dan tidak menyebabkan kerusakan-kerusakan yang lain. Apalagi kita tahu tuh bu, penyakit DM tipe 2 ini sangat berbahaya bagi bukan cuma satu organ, tapi bisa juga mengakibatkan bahayanya itu berdampak hampir di semua organ tubuh. Jadi mungkin itu saya yang bisa saya bantukan ibu. Apabila terdapat banyak kekurangan, mohon dimaafkan.